Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penyerahan kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umum dari sejumlah pengembang dengan total nilai 2,27 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan aset tersebut berupa lahan seluas 224.969 meter persegi, konstruksi seluas 81.803 meter persegi, serta konversi rumah susun sederhana senilai 56,96 miliar. Penyerahan dilakukan usai penandatanganan berita acara serah terima di Jakarta, Rabu 5 Agustus. Aset yang diserahkan berupa lahan seluas 224.969 meter persegi, kontribusi seluas 21,803 meter persegi, serta konvensi RSM dalam garis miring S senilai 56,96 miliar rupiah. Lebih lanjut, Pramono menjelaskan aset tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat penyediaan ruang publik, hunian, dan berbagai layanan bagi masyarakat. Sejak tahun 2023 hingga semester 2 2025, Pemprov DKI Jakarta telah menerima penambahan aset dari kewajiban pengembang dengan total mencapai 42,5 triliun rupiah. Inilah Sapu Jagat, sapi berbobot 1,4 ton milik Supandi, warga Desa Taman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang akan ikut memeriahkan kontes sapi Piala Presiden 2026 dan bersaing dengan sapi-sapi unggulan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Sapu Jagat akan melakoni penilaian pada September mendatang di Kota Bogor, Jawa Barat. Namun sebelumnya, sapi ini telah mengoleksi 9 gelar juara dalam berbagai kontes sapi di berbagai daerah, salah satunya kontes sapi di Jember pada awal 2026. Prestasi Sapu Jagat membuatnya sempat mendapat tawaran untuk dibeli seharga 500 juta rupiah. Namun tawaran tersebut ditolak karena masih memiliki target besar pada kontes sapi Piala Presiden 2026. Agar mampu menjadi juara di Piala Presiden 2026, Supandi yang ditemui pada Selasa 4 Agustus menyebutkan dirinya terus berusaha agar bobot sapi kesayangannya ini mencapai 1,5 ton saat mengikuti kontes. Untuk menjaga kondisi sapinya tetap prima, perawatan yang dilakukan relatif sama dengan sapi lainnya, yakni dimandikan setiap pagi dan sore, pemberian pakan serta tambahan nutrisi dan antibiotik, serta perawatan khusus dari dokter hewan Dinas Peternakan setempat. Untuk sapi ini masuk kategori di kelas ekstrim, kelas yang paling bergengsi. Saya target semampu saya yakin kita bisa juara 1. Menyuntikkan vitamin untuk menjaga stamina sapi ini biar tetap sehat. Kita mempersiapkan kontes di Piala Presiden besok. Sapu Jagat kami nyatakan sehat dan kami berharap agar kondisinya tetap sehat dan prima sampai selesai Piala Presiden. Nah, tantangan terbesar dari sapi kontes ini adalah yang pertama untuk manajemen stres, kemudian kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Dinas Peternakan Kabupaten Bondowoso terus memberikan dukungan dan melakukan pendampingan kepada para peternak sapi dengan harapan agar para peternak dapat terus meningkatkan kualitas hewan ternaknya seperti sapi Sapu Jagat. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Taman Budaya menggelar Festival Seni Anak Bahagia atau Sabah Fest, Rabu 5 Agustus di Padang, Sumatera Barat. Festival yang memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini diikuti oleh anak-anak dan penyandang disabilitas dari berbagai daerah sekaligus untuk merayakan Hari Anak Nasional. Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Syaiful Bahri, mengatakan Sabah Fest merupakan ruang kreativitas bagi anak-anak dan penyandang disabilitas untuk menampilkan karya seni. Menurutnya, agenda ini memfasilitasi para peserta dalam mengenal dan menikmati karya seni sebagai warisan budaya, sekaligus upaya pelestarian kepada generasi bangsa. Senimannya dari anak-anak istimewa itu. Jadi saya yakin mereka punya bakat dan bisa kita gali. Kayak gini aja lah. Sudah ada yang
sudah ada yang bernilai jual, istilahnya kan bernilai jual ekonomis. Kita memang tujuannya bukan itu, tapi mereka punya kesadaran bahwa mereka punya sesuatu di dirinya. Salah seorang orang tua peserta Sabah Fest, Hesti Tarmizi, mengaku senang karya fotografi anaknya bisa tampil dalam Sabah Fest ini dan ia mendukung bakat yang dimiliki sang anak. Sebagai orang tua, kami memberikan dukungan berupa apresiasi kepada anak yang berkreatif untuk mengabadikan momen dan menjadikan wadah bagi anak untuk bisa meningkatkan kreativitasnya. Berlangsung selama 2 hari, agenda Sabah Fest tidak hanya menampilkan karya seni rupa anak-anak dan penyandang disabilitas, tetapi juga menampilkan aneka kesenian lainnya seperti musik dan tari. Melanjutkan kesuksesan peluncurannya di Surabaya, penerbit Erlangga menggelar Erklika Lab Connect di 4 Points by Sheraton Manado, Sulawesi Utara, Rabu 5 Agustus. Kegiatan ini diselenggarakan khusus untuk memperkenalkan Erklika Lab Kokurikuler for STEM Education sebagai solusi pembelajaran hybrid berbasis sains, teknologi, engineering, arts, dan matematik dengan pendekatan project-based learning. Menurut Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Febridin, memadukan buku cetak dengan pembelajaran digital interaktif bukan perkara mudah. Febri juga mengungkapkan buku selama ini menjadi bahan ajar utama bagi siswa dan guru di sekolah, sementara arus digitalisasi terus bergerak semakin pesat. Buku di satu sisi adalah bahan pembelajaran yang selama ini kita gunakan di sekolah, bagi siswa dan bagi guru. Sementara tantangan di dunia digitalisasi semakin pesat terjadi. Mengkombinasikan kedua hal ini butuh suatu effort yang luar biasa. Jadi jika kali ini kita bisa memadukan keduanya, ini membuat kita dapat mengatasi tantangan dunia pendidikan yang sedang terjadi saat ini. Senada dengan hal tersebut, Kristi Lontoh yang menjadi narasumber juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa ingin tahu pada generasi muda agar proses belajar tidak membosankan. Yang pertama sih, saya pengennya generasi muda Indonesia itu harus punya curiosity yang tinggi. Mereka nggak hanya menerima solusi, tapi mereka yang menciptakan solusi itu tersebut. Dan sebenarnya kalau ciptain solusi kan mereka harus cari tahu masalahnya apa. Dan gimana cari tahu masalah itu emang harus punya pikiran yang inovatif dan kreatif. Dan saya sih melihat dengan hadirnya Erklika Lab ini sangat membantu ya bagi seluruh tenaga pendidik, lintas generasi, baik yang masih muda atau yang sudah lebih dewasa matang, itu untuk mengaplikasikan pembelajaran yang lebih terintegrasi, di mana menggunakan buku fisik, ada juga video konten visual secara digital, ada juga papan interaksi digital yang akan membantu pembelajaran terasa menyenangkan tapi tetap intens, sehingga tidak ada celah untuk murid itu merasa bosan atau malas belajar. Sementara itu, kehadiran Erklika Lab Connect diharapkan mampu membantu tenaga pengajar mengajar dengan lebih kreatif melalui konsep buku hybrid yang dilengkapi video pembelajaran. Kepala Cabang Manado I Kadek Sutanegara mengatakan, metode belajar konvensional yang hanya mengandalkan buku cenderung membuat anak-anak cepat merasa bosan dan kurang antusias. Kehadiran Erklika Lab ini harapan saya adalah untuk membantu guru-guru, khususnya guru-guru untuk bisa mengajar lebih kreatif, ya, karena buku hybrid, ada buku, ada video pembelajarannya. Nah, untuk anak-anak sendiri di tengah anak-anak yang sekarang ketika diajari hanya dengan buku, mereka lebih cepat sangat bosan dan belajar serasa tidak menyenangkan. Nah, dengan hadirnya Erklika Lab ini diharapkan anak-anak bisa lebih ceria, lebih happy, lebih antusias dalam menerima pembelajaran di sekolah. Jadi guru happy, murid pun happy dengan pembelajaran yang ada hybrid digitalnya. Jadi intinya dengan kehadiran Erklika Lab ini harapan saya pembelajaran lebih bisa menyenangkan di sekolah. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat di seluruh wilayah Manado. Erklika Lab Connect hadir untuk membangun pemahaman serta kepercayaan para pelajar sekolah terhadap implementasi pembelajaran STEM, sekaligus memberikan inspirasi mengenai pembelajaran di era digital. Dari Manado, Fiska Rizky, Ahmad Yusuf Bakhtiar melaporkan.